Selamat siang. Hari ini tepatan tanggal 27 Juni. Ini ada kabar bagus nih dari Amerika, terutama sahamnya. Kenapa? Karena Nasdaq dan S&P sudah ada baru ini. Nasdaq dan S&P juga ada baru kemarin. Dan apakah Bitcoin akan menyusul ATH baru seperti analisa yang kemarin? Ya, kita lihat saja. Oke, pertama kita akan membahas tentang sebuah berita tadi malam. Nah, ini adalah contoh indeks Amerika tuh pada naik. Nih, pada hijau semua lah. Nah, kita akan membahas tentang kenapa saham-saham Amerika itu pada naik, pada hijau. Nah, pertama, selain karena perang udah selesai, Trump juga udah negosiasi dengan UE, yaitu Uni Eropa, tentang sebuah tarif, dan katanya sih udah sepakat kan, kayak tarifnya itu udah gak ketat lagi. Coba kita baca dulu. UE mempertimbangkan pemotongan tarif untuk mengamankan kesepakatan dengan Trump. UE sedang menjajaki pengurangan tarif terhadap enterprise dan melonggarkan hambatan tarif, menyelesaikan kesepakatan sebelum 9 Juli. Setelah tarif yang diancam oleh Trump, sektor utama seperti mobil dan kimia kan. Sementara UE menolak perubahan kebijakan besar yang diminta oleh AS. UE mencari pemotongan tarif tambahan dari barang-barang. Nah, ini yang Trumpnya aja ini. Nah, ini yang US. US mengamankan kesepakatan pajak dengan G7. G7 itu rata-rata dari UK kan, di Uni Eropa. Sekretaris Keuangan mengumumkan kesepakatan G7 yang membebaskan persyaratan AS dari pajak pilar OECD, bla 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 bla. Nah, intinya selama Trump sudah ada pendatangan dengan China, Trump tidak menyebutkan jenis. Terus, ini nih yang lucu nih. Trump ini kayak nggak suka banget dengan Powell gitu. Dia selalu melawan Powell, selalu ngata-ngatain Powell ini itulah, nggak tahu market lah, segala macam. Dan ini kemarin nih tentang Fed, kita harus perangi nih. Gila ini Trump, karena dia nggak bisa ngelengserin Powell kan, jadi dia kayak main-main, nggak suka gitu dari depan. Nah, ini indeks Cina ini, Hang Seng. Oke, kita kembali ke market. Nah, oke. Nah, intinya dari perang udah aman. Terus dari tarif kan sekarang kan lagi ribut sama UE kan. Nah, sekarang katanya udah hampir sepakat lah sebelum tanggal 9 Juli. Nah, oke, kita kembali ke market. Nah, ternyata masih sideways aja guys. Belum ada pergerakan. Mungkin nunggu news malam ini. Nah, dari candlenya ini udah bagus, dari candle dari ini loh kan, dari kemarin turun candle warna hitam, terus ini ada kembalikan warna hijau. Kalau candlenya seperti ini dan newsnya mendukung, contoh inflasi PC-nya turun, nah kemungkinan saya rasa Bitcoin bisa mencapai area 110. Nah, oke. Nah, ini Bitcoin. Coba kita ke
total. Wah. Nah, ini juga dari total gue juga sudah menandakan area-area pembalikan ini, yang mana ini ada area FVG portfolio gap ini. Jika malam ini hari ini closingan candlenya di atas value gap, ini kemungkinan altcoin juga malam ini bakal pada naik ini jika newsnya juga mendukungkan. Ini kalau bagus, nah kita minimal coba di atas. Untuk mengkonfirmasi pembalikan kita harus nunggu area ini kan area tertinggi sebelumnya. Nah, jika area ini di break, kemungkinan ya ini akan menjadi area pembalikan contoh ini. Ini ada area VG naik. Nah, coba kita dengan cara Fibonacci. Nah, sekarang bisa lebih tinggi lagi. Gimana teman-teman? Setuju nggak pendapat saya? Nah, oke, ini tenang Bitcoin ya. Oke, tenang total 2. Coba kita ke total 3-nya. Nah, total 3 juga sama kan. Ini total 3 itu yang selain Bitcoin sama Ethereum ya. Jadi kalau total 2 itu cuma selain Bitcoin, yaitu tenang itu cuma dari Ethereum nyampe koin-koin altcoin lah. Nah, kalau total 3 ini Bitcoin dan Ethereum itu chartnya tidak dimasukkan ke sini market cap-nya. Nah, ini berarti dari misal dari chart nomor 2 berarti kalau total 3 itu berarti dari USDT nyampe ke banyak bawah lah semua koin-koin kripto. Nah, kalau total 2 berarti dari Ethereum dihitung, kalau total 3 Ethereum nggak dihitung. Nah, ini juga chartnya mirip-mirip total 3. Terus coba kita ke BTCT. Nah, ini BTCT ini sudah sangat ini, tinggal nunggu konfirmasi pembalikan aja. Nah, tapi ini chartnya strong banget ini, gila berapa candle. Oke, coba di weekly ini area penting nggak. Oke, ini udah di pucuk ini. Coba di 4. Nah, ini bisa jadi indikasi sebuah pembalikan.
indikasi mau pembalikan ya, belum belum ini belum tentu juga ini bisa balik atau mungkin bisa naik lagi. Tapi ini dari sini juga udah kelihatan. Karena kenapa, ini cuma di sweep doang, ini enggak, bodinya itu enggak di atas ekor yang ini. Jadi kan ini ikutnya kayak false break kan, break tipuan. Nah, ini dari A4. Coba kita ke M15. Dari M15 juga, nah dari M15 ini belum ada indikasi pembalikan. Kenapa? Karena ini belum di break ini masih ini cuma false break. Jadi kalau semisal mau entry buy altcoin pun paling enak ya, biar nggak terlalu apa. Nah, ini area ini bisa tunggu area sini. Kalau misalnya mau benar-benar nge-buy altcoin loh, ini masih ada kemungkinan bisa naik lagi sementara sebelum dia benar-benar turun. Oke, jadi gini. Jadi kalau mau nge-buy altcoin silahkan nge-buy, tapi nunggu area BTC turun naik dulu. Oke, ini udah berapa menit? 12 menit cukup. Sekian dari saya, dan kita akan membahas seputar tentang market lagi. Dan jangan lupa follow, komen, dan subscribe